Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,39% ke angka 7041. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang dalam 2 minggu terakhir ini terus bergerak naik. Dan kemarin JP Morgan mulai merevisi target kenaikan saham ini. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembalikan update pergerakan dari saham Arto yang jika kita pantau dalam beberapa hari terakhir ini masih kesulitan untuk naik mengetes resisten di 3.300. Dan jika kita lihat, walaupun sempat mengetes 3.300, sebenarnya saat ini harga 3.100 juga belum terkonfirmasi break untuk resistennya. Tapi cara pergerakan Arto saat ini masih bergerak sangat trend. Tapi memang 2 hari terakhir candlenya tidak begitu oke, shadow ke atas lumayan panjang dan mulai terbentuk candle hijau. Tapi saat ini Arto masih kuat berada di atas support 3000. Dan secara pergerakan apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, Arto masih layak untuk di hold. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa JP Morgan dan Macquarie tiba-tiba merevisi peringkat saham Arto. Jadi jika teman-teman ikutin pemberitaan untuk Arto, sebelumnya memang JP Morgan pada saat Arto masih downtrend memberikan informasi bahwa Arto itu merupakan salah satu saham perbankan yang menarik di luar sektor perbankan yang blue chip. Dari sebelumnya itu masih peringkat overweight, tapi saat ini setelah kenaikan tinggi, JP Morgan merevisi turun peringkat saham Arto dari overweight saat ini menjadi netral dengan target harga tetap di 2.700. Jadi saat ini harga sudah di atas target JP Morgan, saat ini sudah di atas 3.000. Pada penurunan 2% lebih ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing melakukan sedikit distribusi. Tapi distribusi asing ini hari ini masih kecil jika dibandingkan dengan akumulasi yang telah dilakukan dalam 1 minggu terakhir ini. Jadi untuk Arto, walaupun saat ini bergerak turun, menurut saya secara pergerakan ini masih oke. Penurunan ini menurut saya masih wajar karena memang sebelum sudah naik sangat tinggi. Jadi saat ini masih berada di sekitar support 3000. Apabila masih bisa bertahan, saya lihat Arto juga masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 3100 sampai 3200. Apalagi penurunan 2% lebih hari ini tidak ada distribusi. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin pantau saham Arto, menurut saya juga masih bisa dipantau. Bisa coba tunggu di sekitar 3000. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, masih bisa coba entry. Tapi lebih oke menurut saya adalah coba tunggu Arto di sekitar 2800 sampai 2600. Jadi untuk saat ini, untuk Arto, wait and see dulu, tunggu Arto turun menembus 3000, baru ikutan entry, menurut saya akan lebih oke, karena memang saat ini Arto sudah naik sangat tinggi. Jadi tunggu terkoreksi dulu, lumayan dalam di sekitar 2800, apabila pada saat mengetes 2800 Arto masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikutan entry, apabila teman-teman sebelumnya belum sempat entry sama Arto. Itu akan lebih oke. Apabila teman-teman mau coba tunggu di sekitar 3000, teman-teman harus lebih disiplin karena harga 3000 Musa juga masih lumayan tinggi. Selanjutnya untuk MDKA bisa kita lihat setelah kemarin MBMA yang naik lumayan tinggi, hari ini gantian MDKA yang naik 6%. Dan bisa kita lihat sebelumnya MDKA sempat turun lumayan dalam dari sekitar 2400 menyentuh sekitar 2100. Tapi keesokan harinya berhasil bangkit, berhasil rebound, naik kembali, dan saat ini mencoba untuk naik kembali di atas 2300. Karena sebelumnya 2300 merupakan support yang beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham MDKA. Tapi karena ada sentimen negatif, laporan keuangan yang kurang oke, membuat MDKA turun dalam, tapi pelan-pelan bisa kita mulai bangkit kembali. Tapi secara teknikal memang MDKA saat ini masih belum oke. Masih bergerak sangat downtrend untuk tren jangka menengah. Tapi jika kita perhatikan di sini, pada kenaikan 6% lebih hari ini terpantau malah ada sedikit distribusi. Tapi asing terpantau masih terus masuk akumulasi saham MDKA. Jadi untuk MDKA, secara teknikal saat ini memang masih belum oke. Dan jika kita perhatikan, resisten kuat untuk MDKA saat ini di sekitar 2500. Tapi 2400 merupakan resisten minor untuk MDKA saat ini. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil dapat sekitar 2300 atau malah di bawahnya, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata MDKA minggu ini masih kesulitan untuk melewati harga 2400. Tapi apabila teman-teman masih mau hold dan sudah dapat di bawah harga 2300, selama masih kuat di 2300, MDKA masih bisa di hold. Dengan target lebih jauh menurut saya di sekitar 2500 untuk target take profitnya. Dan di atas garis resisten 2500 bisa kira-kira masih ada resisten lumayan kuat di garis EMA 50 di sekitar 2540. Jadi paling aman saat ini adalah
swing trade untuk saham MDKA karena cara pergerakannya masih belum aman walaupun asing terlihat masih terus masuk akumulasi. Tapi karena kenaikan hari ini tidak ada akumulasi, hati-hati ada potensi MDKA untuk melemah apabila memang masih gagal break 2400. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham WIM yang bisa kita lihat. Sebelumnya sempat turun di bawah harga 3.300 yang merupakan support. WIM turun mendekati harga 3.000, belum sempat menyentuh 3.000, baru sekitar 3.030. WIM mulai bergerak sideways dan mencoba untuk bangkit. Tapi bisa kita perhatikan beberapa hari terakhir ini WIM mencoba untuk melewati 3.300 masih belum berhasil break. Jadi bisa kita lihat hari ini walaupun naik 0,63% ini masih candle merah, kemarin juga ini masih candle merah. Jadi saat ini masih belum berhasil break 3.300. Tapi secara taktikal WIM masih oke karena masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Dan walaupun sempat terkoreksi, selama masih kuat di atas garis EMA50, WIM masih belum terkonfirmasi patah tren sehingga masih ada potensi untuk sideways cenderung uptrend. Dan jika kita perhatikan kenaikan hari ini terlihat masih ada sedikit akumulasi, tapi asing memang terpantau masih terus distribusi saham WIM. Dan untuk WIM, tetap menurut saya saat ini masih ada potensi untuk melemah karena belum terlihat ada akumulasi besar dan beberapa kali mencoba untuk break 3.300 masih gagal. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman coba tunggu kembali di sekitar 3.100 sampai harga 3.000 untuk entry-nya. Atau tunggu WIM berhasil break 3.300 baru coba ikut entry. Jadi karena saat ini harga masih berada di sekitar resisten 3.300, paling aman wait and see. Bisa buy on breakout atau tunggu terkoreksi dulu ke support 3.100 sampai 3.000 untuk entry di daerah supportnya. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya saham ini dan belum take profit, WIM masih layak untuk di hold selama masih kuat berada di garis EMA50 sampai harga 3.000. Selanjutnya saya akan coba update lagi pergerakan dari saham NCKL. Bisa kita lihat NCKL sebelumnya secara pergerakan mulai membaik secara berhasil naik di atas garis EMA50. Seharusnya sempat naik tinggi tapi beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk menembus harga 1080 ini belum berhasil break. Jadi walaupun tanggal 20 November sempat naik tinggi melewati 1080 dan menyentuh sekitar 1125, ini tetap belum terkonfirmasi break dan kembali turun mengetes support EMA50. Dan bisa kita lihat setelah melemah mengetes support EMA50, beberapa kali mengetes support ini NCKL masih bisa bertahan dan hari ini kembali rebound naik 2% lebih ke 1055. Jadi secara teknikal NCKL masih oke, masih terbentuk high low untuk saat ini dan kenaikan hari ini candlenya juga menurut saya masih lumayan solid. Dan bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga terpantau hari ini masuk dengan jumlah besar. Jadi NCKL apabila teman-teman sudah punya menurut saya masih sangat layak untuk di hold selama masih kuat di atas garis EMA50. Atau untuk teman-teman sudah berhasil dapat di bawah harga 1000 masih bisa stop di harga 1000. Tapi saat ini saya lihat NCKL secara teknikal karena masih bisa bertahan dari rebound dari support EMA50 plus candle hari ini juga lumayan solid. Saya lihat masih dapat potensi kembali naik mengetes harga 1080 sampai 1100. Apabila berhasil break, NCKL berpotensi lanjut naik atau lanjut uptrend menuju target berikutnya di sekitar 1150. Jadi untuk NCKL menurut saya saat ini masih layak untuk dipantau dan masih bisa coba entry di sekitar harga 1030 sampai 1040. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.